Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, tak henti-hentinya kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, nikmat sehat, nikmat imannya, nikmat Islam, nikmat sunnah. Dan ya bahkan syukur itu nikmat juga. Ya, tahu tidak? Ya. Kita bersyukur ya kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan sebenarnya karunia terbesar ya ketika Allah menjadikan kita itu sebagai hamba yang bersyukur juga. Ya. Karena banyak-banyak orang tidak bersyukur ya atas karunia Allah, atas nikmat Allah. Jadi syukur itu kita syukuri juga ya. Karena dia adalah ya karunia. Alhamdulillah. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih di bagian pertama ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa masalah. Yang pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima yang terakhir dulu kita sebutkan. Yang kelima itu annar risalah ta'ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah ini sudah meliputi ya, menyentuh seluruh umat. Ya, dengan dalil ayat yang disebutkan ya bahwasanya dalam surat An-Nahl itu Allah Taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Ya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ya seorang rasul, ya seorang rasul. Ini kalamullah yang tidak mungkin kita dustakan, ya. Jadi Allah pastikan itu bahwasanya kami telah bangkitkan ya, telah utus pada setiap umat seorang rasul yang memberikan peringatan ya, mengajak kepada tauhid dan mencegah ya dari melarang mereka dari kesyirikan. Cuma kita sebutkan pekan lalu bahwasanya para ulama dalam kitab-kitab tauhid menyebutkan ada yang namanya ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa satu umat yang ya di masa mereka itu tidak ada nabi, ya tidak ada nabi dalam masa tersebut. Contohnya saja para ulama menyebutkan ya masa antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ya ke langit sampai diutusnya ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa itu ya jarak tersebut 500 tahun kurang lebih. 500 atau 600 tahun. Itu tidak ada nabi yang diutus satupun. Ya. Dan itu masa yang panjang. Masa yang panjang. Ya. Karena umur manusia di zaman itu pun jarang sampai sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. 100 tahunan itu sudah panjang sekali itu. Ya. Makanya sangat mungkin orang ya dalam masa hidupnya dari jarak itu tidak mendapatkan seorang nabi, ya tidak mendapatkan seorang ya rasul. Ya. Terlebih lagi agama tauhid ya seperti hilang jejaknya ya dari muka bumi ini. Ya. Karena agama Yahudi itu jelas sudah lama rusaknya. Ya, kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk memperbaiki agama Yahudi itu. Ya, dan agama baru ini disebut dalam istilah yang dikenal Nasrani. Ya Nasrani ya agama Kristen atau Nasrani. Tapi itu pun tidak lama sebenarnya karena kalau baca buku-buku sejarah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ya. Kemudian setelah itu ya tidak lama ajaran yang murni itu berlangsung ya karena mereka ditindas ya, dikejar-kejar. Nabi Isa alaihissalam punya sahabat-sahabat yang disebut Hawari ya. Kalau dalam agama Kristen ada yang disebut 12 pengikut setianya itu ya. Ya Petrus, Lukas ya dan sebagainya. Yaitu kalau antum baca buku-buku sirah ya atau kisahnya para nabi disebutkan itu oleh Ibnu Katsir juga ya dan lain-lain. Nama mereka seperti itu. Ya. Mereka ini rasul-rasul ini diutus ya ke berbagai negeri. Disebut rasul begitu istilahnya. Tapi bukan nabi ya, mereka itu utusan untuk berdakwah. Semuanya terbunuh ya rahmatullah alaihi ya.
Ya, jadi tidak lama itu dan agama ini hilang, agama yang tauhid ya, Kristen yang tauhid itu ya rusak, ya, hilang. Ada pengikutnya tapi sedikit yang masih murni sampai diutusnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jarak ini disebut ahlul fatrah dan kita katakan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ahlul fatrah ini orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, kalau memang betul dakwah itu tidak sampai sama dia, ya mereka itu urusannya kita serahkan pada Allah. Ya, ya kita serahkan pada Allah. Hukum dunianya, kalau memang dia bukan muslim, dihukumi orang kafir, maksudnya tidak diperlakukan sebagai muslim ya, dan sebagainya. Tapi hukum akhiratnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, jadi kalau ada yang perlu mempertanyakan, di mana ibu bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di surga atau neraka? Ya. Ya ini tidak usah diributkan lagi, maksudnya tidak usah terlalu diperdebatkan panjang lebar ya. Lebih aman, ya kita tawakuf saja masalah seperti itu, ya. Karena dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwasanya Quraisy itu ya belum sampai dakwah kepada mereka, ya sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya yang keenam. Kata Syekh, Anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya din, agamanya para nabi itu satu. Ya, agama para nabi itu ya satu. Nah, agama yang bagaimana itu? Ayat yang tadi kita sebutkan ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwakan oleh rasul itu? Ya, ani ibudullaha wa ijtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya. Itu dakwah mereka, sama saja. Ya. Jadi dalam pokok, dalam prinsip agama mereka satu. Ya. Walaupun dalam syariat amaliyahnya, pengamalannya itu berbeda-beda. Sesuai dengan zamannya. Ya. Tidak mungkin ya. Zaman yang berbeda, kemudian syariatnya satu. Mustahil itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan zaman. Kalau untuk syariat amaliyah, ya pengamalan. Adapun pokoknya, ya prinsip agamanya satu, yaitu agama tauhid. Ya, agama tauhid. Baik, yang ketujuh. Al-mas'alah al-kabirah. Persoalan besar, kata beliau, Masya Allah. Ini persoalan besar akhir. Anna ibadatallahi, ya bahwasanya peribadatan kepada Allah itu, penghambaan kepada Allah, ya, la tahsul illa bil kufri bit taghut, ya. Jadi penghambaan, peribadatan kita pada Allah itu tidak mungkin terwujud kecuali ya dengan kafir, ya mengingkari ya taghut, ya mengingkari ya taghut. Ya, dengan dalil ayat tadi itu dalam surat An-Nahl 36. Ya. Wajtanibut taghut, ya anibudullaha wajtanibu at-taghut. Jadi konsekuensi menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu adalah menjauhi ya taghut, ya. Apa itu taghut? Sudah pernah kita bahas dan sering kita sebutkan sepertinya ya. Taghut itu segala sesuatu yang dipuja, diibadahi, ya, disembah selain Allah ya Subhanahu wa taala. Kalau dia makhluk hidup, manusia maksudnya, ya dia ridho dengan perbuatan tersebut, itu disebut taghut, ya. Makanya seperti Nabi Isa alaihissalam, beliau kan disembah ya oleh orang-orang Nasrani dan beliau tidak ridho dengan itu. Jadi kita tidak sebut beliau sebagai taghut, bukan, ya. Ya Allah musta'an. Baik, jadi ikhwan dimuliakan Allah, siapa yang menyembah Allah dan dia tidak kafir, tidak ingkar kepada taghut ini, maka dia tidak disebut muwahhid. Dia bukan ahli tauhid. Bukan ahli tauhid, ya. Makanya beliau dalam poin ketujuh ini, beliau menjadikan persoalan ini sebagai al-mas'alatu al-kabirah. Iya, persoalan besar sekali, ya, persoalan prinsip, ya. Bukan persoalan gampangan saja. Ya Allah musta'an. Ya. Dan ini banyak ya dari kaum muslimin di zaman sekarang pun, zaman kita ini, yang jahil ya terhadap persoalan ini. Mereka mengatakan dia bertauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, masih sholat mungkin,
masih beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga tidak ingkar ya kepada togut-togut yang lain itu. Ya. Togutnya macam-macam, bisa berbentuk jin, ada kan? Di Indonesia ini banyak sekali paranormal, ya, atau macam-macam lah, mau pakai susuk lah, pelet ya dan sebagainya, ya kan? Itu kan jin semuanya itu aja. Jadi tidak mesti paranormal ya. Orang awam pun banyak yang melakukan itu. Ya Allahul Musta'an. Ritual-ritual adat-adat tradisi itu yang ada di masyarakat kita pun banyak juga menggunakan jin. Ya, ya ini nauzubillah ya Allahul Musta'an. Tagut itu juga bisa berbentuk pohon yang diagungkan, dipuja, ditakuti, dianggap pohon keramat atau keris keramat ya. Ada juga kerbau keramat ya. Allahul Musta'an, ini orang-orang aneh-aneh saja ya. Ya, bisa juga berbentuk kubur-kuburnya para wali yang diklaim sebagai, atau mungkin wali betulan atau cuma diklaim sebagai wali ya dan orang-orang soleh. Itu tagut juga ya. Tapi yang saya maksud ininya makamnya ya, kuburnya. Kalau dia memang orang soleh ya sudahlah ya. Ya mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya. Cuma ini kuburnya itu diagungkan, dipuja ya, disembah dan seterusnya, ini tagut juga namanya. Ya Allahumma musta'an. Di sini dalam penjelasan ini kitab Tauhid. Tapi penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan di sini tanbih. Ya, yang yang perlu diperhatikan kata beliau, la yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'an ala man fa'ala syai'an min dzalik. Tidak boleh kata beliau memutlakkan kata syirik, kafir atau laknat kepada orang yang melakukan sesuatu dari ini, ya, memuja tagut-tagut ini, ya. Kenapa? Li'annal hukma bidzalik fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mawani'. Karena menjatuhkan hukumnya dalam persoalan ini kata beliau, dalam persoalan ini atau yang lain-lain, itu memiliki sebab-sebab dan ada juga mawani'nya, ada juga penghalang-penghalangnya yang menghalangi dari jatuhnya hukum tadi. Bisa dipahami? Ya. Fala naqul liman akala riba mal'un. Makanya kata beliau tidak boleh ya kalau ada orang di sini misalkan orang tertentu makan riba, kemudian kita bilang, fulan itu mal'un, dilaknat. Paham? Tidak boleh, ya tidak boleh. Li'annahu qad yujad mani'un yamna min hululil la'nati alaihi. Karena bisa saja kata beliau mungkin saja ada mani' ya penghalang yang menghalangi ya jatuhnya laknat itu kepada orang tersebut. Bisa dipahami? Ya. Kal jahal, seperti misalkan apa mawani'nya itu kejahilan, bodoh, dia tidak tahu bahwasanya misalkan riba itu haram. Mungkin dia pikir riba yang haram itu ya yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil tidak ada masalah mungkin ya. Awis syubhah, atau mungkin dia punya syubhat. Ada orang yang mungkin dia tahu riba itu haram. Tapi ada orang yang seperti ustadz ya, atau kiai berfatwa, kalau riba yang model begini tidak masalah katanya, riba bank katanya tidak masalah. Ya. Jadi dia punya syubhat. Ya, gitu. Dan yang semacamnya. Ya. Wa kadza syirku la nutlikuhu ala man fa'ala syirkan. Ya. Ya demikian pula dengan kesyirikan. Kita tidak memutlakkannya, tidak menjatuhkannya ya kepada orang yang melakukan kesyirikan. Faqad takunul hujjah ma qamat alaihi bisababi tafrid ulama'ihim. Karena bisa saja kata beliau, hujjah, argumen itu tidak tegak sama dia disebabkan apa? Kelalaian orang-orang alimnya. Kita ini ya Allahumma musta'an. Kita ini sebagian kita, mohon maaf ya, berani sekali, maksudnya seenaknya saja menghukumi orang misalkan, padahal kita juga tidak pernah menyampaikan sama dia. Sahih? Ya Allahumma musta'an ya. Jadi begitu akhir. Jadi bisa kemungkinan saja orang melakukan kesyirikan karena dia tumbuh di negeri yang seperti itu, di kampungnya orang melakukan itu akhir. Jadi dia tidak pernah tahu tauhid yang benar. Dia tahunya itu ya kalau datang menghormati
kuburan, sholat di situ, memuja-muja ya dan sebagainya itu biasa saja. Yang penting dia muslim. Tetap sholat, mengucapkan syahadat, ya. Nah, tidak ada ulama di situ yang menyampaikan kabur Islamnya. Ya. Nah, jadi tidak bisa ya jatuh hukum kafir ya kepada orang tersebut. Ya. Baik. Demikian juga misalkan ini dalam hadis disebutkan ya. Ini terbaliknya yang kebalikannya. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan ya, dengan ihtisab mengharapkan ganjaran, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini hukum. Hukum tak? Jadi orang yang melakukan ini dia diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi ingat, tidak boleh kita menghukumi orang tertentu. Bulan itu dia sudah puasa Ramadan, berarti dia diampuni dosa-dosanya. Siapa yang tahu dari mana? Ya, kita tidak tahu yang seperti itu. Jadi dia hukum umum saja. Ya, hukum umum. Tapi untuk ta'yin, ya, menghukumi orang tertentu, yaitu tidak boleh. Ya. Bisa dipahami? Ya, beliau sebutkan innal hukmal mu'allaq 'alal awsaf la yantabiq 'alal ashkhas illa bi tahaqquqi syuruti intibaqihi wa intifa' mawani'ihi. Kata beliau, karena hukum yang berkait dengan sifat itu tidak mungkin terwujud pada orang tertentu, pada person tertentu kecuali dengan terwujudnya syarat-syarat ya dan hilangnya mawani ya, apa tidak adanya penghalang-penghalang ya untuk jatuhnya vonis hukum kepada orang tersebut. Sekali lagi, jadi hukum yang berkait dengan sifat ya, sifat-sifat tertentu itu tidak mungkin ya teraplikasikan, terwujudkan pada seseorang ya, dijatuhkan pada seseorang kecuali dengan ya terwujudnya syarat-syarat, adanya syarat-syarat, terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya mawani ya, gugurnya ya penghalang-penghalang ya untuk jatuhnya vonis hukum ya kepada orang tersebut ya yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat atau sunnah. Di sini beliau sebutkan ya, jika kita melihat seseorang misalkan buang air di jalanan, baik, ya tidak ada sebab, tidak darurat juga, langsung buang di situ, ya, di jalannya orang. Apakah boleh kita mengatakan semoga Allah melaknatmu? Ya, ya jawabannya kata beliau lah, tidak. Ya. Allahumma kecuali kalau yang dimaksudkan dengan laknat itu, ya dalam hadis disebutkan ittaqu al-mala'in ya, ittaqu al-mala'in. Ya, jauhilah ya laknat tersebut ya. Ya, jadi maksudnya kalau ada orang misalkan benci dengan perbuatan tersebut, marah ya, karena dia melanggar adab etika ya dalam masalah seperti ini, itu urusan lain. Yang bermasalah kalau dia melaknat orang tertentu. Paham? Ya? Jadi kalau membenci hal tersebut ya itu sah-sah saja. Cuma yang dipermasalahkan sekarang kalau kita memvonis orang tertentu bahwasanya dia terlaknat misalkan. Ya itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sekedar mencela sampai keluar kata-kata laknat itu ya umum kan orang marah-marah seperti itu toh biasa saja. Cuma ingat tidak boleh kita menjatuhkan vonis bahwasanya dia terlaknat. Paham? Hukum kan milik Allah, ya. Kita tidak tahu apakah benar dia terlaknat atau tidak, ya. Nah, beliau sebutkan sini fadu'a'u al-qabri syirkun. Berdoa meminta di kuburan, meminta sama orang-orang soleh di kuburan itu atau mayat-mayat di kuburan itu syirik, ya. Tapi kata beliau, lakin la yumkin an naqul li syakhsin muayyan hada musyrik. Tapi tidak boleh ya, kemudian tidak mungkin ya kita mengatakan kepada orang tertentu bahwasanya fulan itu musyrik, ya. Sampai kita tahu bahwasanya sudah ditegakkan hujjah, argumen, ya. Atau ya jadi maksudnya vonis itu jatuh ketika sudah ditegakkan hujjah, dihilangkan mawani. Tapi
Kalau kita sebut dia musyrik dari sisi perbuatannya, ya itu musyrik. Paham? Ya kita katakan dia musyrik, ya melakukan kesyirikan. Cuma yang dipermasalahkan sekarang kalau kita pastikan hukum itu bahwasanya dia musyrik yang berhak ya untuk masuk neraka. Bisa dipahami ini? Paham maksud saya? Ya. Kalau kita mengatakan dia musyrik dari sisi perbuatan, ya tidak ada masalah. Cuma yang bermasalah kalau bentuknya vonis, ya bentuknya ya vonis. Ya Allah Akbar. Baik, as-samina yang ke-8 kata Syekh, anna taghut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Bahwasanya taghut itu berlaku umum ya untuk segala apa yang diibadahi ya dari selain Allah taala. Kita sudah sebutkan ini ya. Jadi segala yang dipuja diibadahi selain Allah maka dia taghut. Ibnul Qayyim mendefinisikan itu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi Imam Ibnul Qayyim mendefinisikan taghut itu apa? Ya segala hal sesuatu yang hamba itu melampaui batasnya dalam apa menyikapi sesuatu tersebut, ya memperlakukan sesuatu tersebut. Baik itu berupa ma'bud yang diibadahi, au matbu atau yang diikuti, ya, au muta atau yang ditaati. Ya. Yang ma'bud itu yang diibadahi kan banyak, ya, seperti apa? Patung-patung kalau orang jahiliyah dulu, ya. Itu kan diibadahi, ya. Disembah. Kalau yang seperti al-matbu yang diikuti ya, itu juga seperti apa ya? Pemimpin-pemimpin atau apa orang ulama-ulamanya misalkan, kiai-kiai, ya, pendeta-pendetanya. Kan ini mereka punya pengikut, ya. Nah, itu juga bisa menjadi taghut ya ketika dia tidak tahu diri ya dan memanfaatkan kesempatan ini. Mumpung banyak pengikut jadi ya ambil keuntungan dia dari situ, ya. Au muta, ya orang yang taati seperti amir ya, penguasa dan sebagainya, ya. Kalau dia ditaati dalam kemungkarannya ya itu. Baik. Yang ke-9 saya tidak bahas lagi nih karena saya cuma baca saja ya. Idhamu sya'nis salas ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf ya. Agungnya ya kedudukan 3 ayat ya yang muhkam dalam surat Al-An'am. Baik. Ya surat Al-An'am ayat 151, 152, 153 ya. Jadi ayat-ayat ini agung sekali di para salaf ya rahmatullah alaihim. Jadi para ulama kita begitu peduli dengan ayat ini ya, begitu agungnya ayat ini ya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kalian ya ingin melihat wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada capnya, stempelnya, tapi ini istilah saja ya. Maka bacalah ayat ini ya. Jadi ini wasiat, isinya wasiat ya. Yang di situ ada 10 persoalan akhir. Dan bagian pertamanya itu dimulai dengan larangan ya terhadap syirik. Ya, larangan terhadap ya kesyirikan ya. Baik. Berikutnya yang ke-10 kata beliau al-ayat al-muhkamat fi suratil Isra. Ayat-ayat yang muhkamat akhir, yang kalau disebut muhkam maksudnya hukumnya berlaku dan tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus. Ya. Ya, masih berlaku sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat nanti. Nah, dalam surat Al-Isra ini, kata beliau, fiha 18 mas'alah. Padanya ada 18 persoalan. Ya, 18 persoalan. Dan Allah memulainya dengan apa? La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdula. Ya, janganlah kalian menjadikan bersama Allah itu ilah Tuhan yang lain. Ya. Fataqa'uda madmuman makhdula ya, sehingga kamu menjadi orang yang tercela dan hina. Ya, terhinakan. Jadi surat Al-Isra itu ayat 23 ya dan seterusnya. Ada 18 persoalan disebutkan situ. Baik. Berikutnya lagi yang ke-11 kata beliau ayatul suratin Nisa. Ayat ya, satu ayat dalam surat An-Nisa
yang dinamakan disebut sebagai ayatul hukuk al-asyarah. Yang disebut sebagai ayat hak-hak yang 10. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah sebutkan hak-hak yang 10. Ya. 10 hak. Ya. Kewajiban. Dan itu juga dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat ke-36. Dan itu Allah mulai juga dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja. Tauhidkanlah Allah, ya. Dan jangan persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Ini Al-Qur'an An-Hid. Kita ini sering baca Al-Quran, ya. Al-Quran kita agungkan sejak kecil, Masya Allah. Ya. Orang awam yang tidak pernah baca Al-Quran pun dia mengagungkan Al-Quran. Ditaruh di atas yang tinggi-tinggi, di atas lemari. Walaupun tidak pernah dibaca juga. Ya. Nah, Al-Quran kita ini, seluruhnya itu tauhid. Iya, seluruhnya tauhid. Ya. Jadi entah dia berbicara tentang tauhid yang betul-betul, ya, persoalan intinya, atau dia berbicara tentang balasan kebaikan ketika orang mengamalkan tauhid, ya. Berbicara tentang balasan, ya, keburukan bagi orang yang menentang tauhid, ya, melakukan syirik, berbicara tentang dan seterusnya lah. Intinya dia beredar pada persoalan, ya, tauhid, ya. Tapi sedikit di antara kita yang mau memahami ini, ya. Ya, banyak-banyak orang bicara hal-hal lain yang dia anggap menarik. Ya, dianggap ya menarik. Padahal Allah menyebutkan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, antum kan suka kisah, toh? Nah, kisah-kisah itu semuanya berkenaan dengan tauhid juga, ya. Kenapa mereka dihancurkan, diazab, ya, diberikan kenikmatan, ya, sebaliknya? Ya, itu juga karena persoalan tauhid, ya, karena persoalan ya tauhid. Ya, Allah Akbar. Pahami baik-baik itu? Ya. Dan sadari apa tujuan kita diciptakan, ya. Sadari juga apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini. Baik. Yang ke-12 ini kata Syekh di sini, at-tanbih. Ya, peringatan, ya, atau perhatian, ya, ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Jadi perlunya, ya, memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, ya, menjelang ya kematian. Jadi dia tidak berbentuk wasiat hakiki bahwasanya beliau berwasiat seperti ini, tidak. Cuma kita ambil ini dari hadisnya Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan dulu tentang itu, ya, yang alaiha khatamuhu. Jadi ayat yang padanya ada itu stempelnya itu, ya. Ayat mana itu? Al-An'am ayat 151 dan seterusnya. Jadi ini wasiat yang 10. Ya, wasiat yang 10 dan Allah memulainya dengan tauhid. Kemungkinan juga, ya, kalau dalam Yahudi itu, dalam agama Yahudi kan ada yang namanya 10 perintah Tuhan. Pernah dengar? Hah? Iya, yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur itu, ya, Gunung Tur di Tur Sina. Itu 10 perintah, ya. 10 perintah Tuhan, isinya kurang lebih yang seperti ini, ya. Ya, sembahlah Allah, ya, jangan melakukan kesyirikan, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Iya, insyaallah. Jadi ajarannya satu saja, ya. Berikutnya yang ke-13, ma'rifatu haqqillah alaina. Mengetahui, ya, ma'rifah, mengenal hak Allah atas kita para hamba ini. Kalau disebut hak Allah atas kita, maksudnya kewajiban kita terhadap Allah. Apa itu? Tauhid. Ya, apa lagi? Itu saja, ya. Jadi hak kita, hak Allah atas para hamba, ya, kewajiban kita terhadap Allah itu adalah beribadah kepadanya, mentauhidkan Dia. Ya, mentauhidkan Dia dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kata syai'an, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab itu tidak pakai alif lam, ya. Kalau pakai alif lam disebut ma'rifah, itu berarti tertentu. Tapi Allah sebutkan ini nakirah, dalam artian dia berlaku umum, apa saja itu. Tidak boleh kita tandingkan dia dengan Allah Ta'ala. Ya.
Persoalan yang sepele sekalipun akhirnya. Antum sudah sering kita sebutkan juga datang berobat ke dokter misalkan lagi sakit. Itu mengambil sebab namanya. Tapi antum wajib yakini bahwasanya kesembuhan itu hanya dari Allah saja. Jangan sampai berharap meyakini pasti sembuh saya ini kalau datang ke dokter. Ya. Ya, jadi itu sebabnya. Kemudian kita yakini bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Mengenal hak para hamba atas Allah jika mereka ini para hamba menunaikan hak-hak Dia, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang ke-14 persoalannya masalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita dahulu yaitu mengenal mengetahui apa itu hak para hamba atas Allah ketika mereka menunaikan hak-hak Allah, menunaikan kewajiban mereka terhadap Allah. Apa hak para hamba atas Allah yang Allah wajibkan untuk dirinya? Ya, tidak menyiksa hambanya dalam hadisnya siapa? Muaz Ibnu Jabal. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba atas Allah kewajiban Allah yang Dia wajibkan untuk dirinya sendiri terhadap para hamba itu adalah Dia tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Berbahagialah, Masya Allah. Mudah sekali agama ini. Jadi Allah tidak akan siksa orang yang tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Agama tauhid. Kita ini kaum muslimin begitu membenci orang Kristen karena dia punya akidah Trinitas. Ya. Tapi ternyata di kaum muslimin banyak sekali Tuhan-Tuhan. Ya. Tuhan-Tuhannya itu dari pohon sampai mayat-mayat di kuburan. Semuanya jadi Tuhan juga. Begitu kan? Walaupun mereka tidak sebut itu Tuhan, tapi faktanya dipuja-puja. Ya. Seperti layaknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak Tuhannya. Boleh sebutkan di sini yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Persoalan ini, persoalan hadisnya Muaz itu tidak diketahui oleh banyak sahabat. Ya, tidak diketahui oleh banyak sahabat. Makanya dalam hadis itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau mengabarkan ini. La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kabarkan sama mereka, jangan gembirakan mereka dengan hadis ini fayattakilu karena mereka akan bersandar bertumpu dengan hadis tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Muaz mengabarkan hadis ini inda mautihi, menjelang kematiannya, ta'assuman, karena takut dosa. Takut dosa. Dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan. Jadi yang dipahami Muaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya melarang menyampaikan hadis ini, cuma maksudnya hadis ini harus disampaikan, cuma beliau khawatir kalau ada orang-orang yang suka memanfaatkan ini, bertumpu dengan hadis ini kemudian tidak mau beramal soleh lagi. Jadi kata para ulama, sebenarnya Muaz menyampaikan hadis ini cuma pada orang-orang tertentu saja, tidak kepada sembarang orang. Yang ke-17 16 Jawaz kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk satu maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk satu maslahat. Jadi menyembunyikan ilmu itu haram, tidak boleh. Tapi kalau ada maslahatnya, kita lihat kalau disampaikan berbahaya. Boleh disembunyikan, tidak ada masalah. Tapi untuk waktu-waktu tertentu saja atau orang-orang. Perbedaan Nabi dan Rasul. Ini alaihi wassalam. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau dulu waktu SD, masih ingat? Sama-sama diberi wahyu. Kalau Rasul diberi wahyu untuk dia sampaikan kepada umatnya. Begitu dulu kan? Kalau Nabi diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Bagaimana itu? Masa Allah kasihkan wahyu dia kemudian tidak disampaikan sama umatnya? Buat apa? Banyak definisi yang disebutkan para ulama tapi wallahu a'lam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Rasul itu
nabi, ya, nabi-nabi besar ini yang diutus kepada satu kaum yang pembangkang. Nah, kalau nabi itu kebanyakan ini yang dominan saja ya, walaupun tidak baku juga definisi. Nabi itu adalah orang-orang yang diutus kepada satu kaum yang pernah diutus rasul sebelumnya. Jadi mereka tinggal melanjutkan saja. Ya, entah masyarakatnya itu sudah muslim atau masih juga kafir. Jadi pahami? Ya. Tapi secara umum mereka sudah muslim ya, sudah taat, ya, sudah patuh. Cuma muslimnya ini kan masih ada pembangkang-pembangkangnya. Seperti orang-orang Yahudi itu. Mereka kan pengikut Nabi Musa. Yahudi, pengikutnya agama Yahudi. Cuma dalam sejarah kan pembangkangannya itu minta ampun. Ya? Iya. Nah, makanya dalam kalau sering membaca, itu banyak sekali nabi-nabi Bani Israel itu. Ya? Setelah Musa alaihissalam. Ya, setelah Musa alaihissalam. Ya, itu definisi yang kuat, cuma walaupun sekali lagi tidak baku. Ya? Kita katakan ya itu dominan yang seperti itu. Kalau apakah boleh kita mengamalkan syariat umat terdahulu? Dulu di zamannya Nabi Musa, caranya orang bertobat itu bunuh diri. Atau mau? Iya, harus bunuh diri. Ya. Kalau ingin bertobat. Kalau kita alhamdulillah cukup beristighfar, bertobat, Allah terima tobat kita. Ya. Masalah syariat yang terdahulu itu syariat kita juga kalau ada dalil yang mengakui itu, membenarkan dan memerintahkan kita untuk melakukannya. Seperti misalkan puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Itu kan kebiasaannya orang-orang Yahudi dulu. Nah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, beliau melihat itu, kemudian beliau mengatakan, kami lebih berhak ya, dengan Musa dalam persoalan ini. Jadi itu jadi syariat kita juga. Kita amalkan. Tapi yang tidak ada perintahnya, tidak usah diamalkan. Yang kita bicarakan tadi ini kan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ya, taat dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Masalahnya sekarang, pemerintah ini kan maksudnya manusia juga seperti kita. Toh, dia bisa jatuh pada kesalahan. Dan umumnya orang kalau sudah di puncak kekuasaan, apalagi punya tentara dan sebagainya, dia bisa berbuat apa saja untuk melanggengkan kekuasaannya, katakanlah begitu. So, itu kan tabiat manusia. Paham? Ya? Makanya dalam Islam, syariat itu sangat memerintahkan, menekankan untuk menghormati penguasa. Wajib ya menghormati ya penguasa. Dalam hadis disebutkan itu sultan Allah ya, kekuasaan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan dia, Allah akan muliakan dia. Ya, memuliakan sultan, maka Allah akan muliakan dia. Siapa yang menghinakan sultan, penguasa Allah di muka bumi, Allah akan hinakan dia juga. Makanya wajib ya mentaati pemerintah, walaupun dia zalim. Kenapa? Ya, karena Islam lebih mementingkan kemaslahatan umum, kemaslahatan umum. Baik. Jadi kalau ada satu dua orang dizalimi, bersabarlah untuk kebaikan bersama. Yang masalahnya sekarang, kalau ada satu orang dua dizalimi, kemudian mereka mengangkat senjata, memberontak, yakin saja keburukannya itu bukan cuma untuk orang-orang itu tadi, tapi untuk banyak orang. Paham? Begitu kan? Ya di Aceh dulu, tidak semua orang Aceh memberontak, tapi ada sebagian kecil saja. Tapi hanya diterapkan itu daerah operasi militer selama 30 tahun kurang lebih. Ya. Tapi yang terzalimi, hampir semua rakyat di situ. Itu akibat buruknya. Makanya kita disuruh bersabar dengan kezaliman pemerintah untuk kemaslahatan umum. Ini butuh pembahasan panjang ini nanti insya Allah ya. Kalau kita punya kesempatan kita akan bahas. Ya. Ya sudah Isya ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Rajin-rajin belajar ya. Ya demikian subhanakallah.